Shalom saudara. Hai, apa kabar? Luar biasa, amin. Saya terlalu percaya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, melindungi bagi setiap mereka yang berharap kepada-Nya. Karena kita tahu, kita tuh saudara dan saya, kita semua berharga di hadapan Tuhan. Amin. Saudara siap diberkati? Dengan kepala kita berdoa sebelum menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama sharing, nikmati firman-Mu yang luar biasa. Persiapkan hati setiap kami, berikan hikmat, pengetahuan, pengertian Tuhan daripada-Mu. Tanpa hikmat daripada-Mu Bapak, kami tidak bisa mengerti. Tapi hikmat-Mu yang membuat kami mengerti firman-Mu, sehingga kami semua diberkati. Silakan semua jemaat di dalam tangan-Mu, jangan kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 8 ayat 35. Ya, Roma 8 ayat 35. Saudara sudah menemukan Alkitab, saudara? Roma 8:35. Saya bacakan buat saudara. Satu ayat. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saya ulang lagi saudara, ini semua adalah problem, semua adalah masalah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saat kita menghadapi penindasan, saat kita menghadapi kesesakan, atau saat kita mengalami penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Apakah itu semua yang bisa membuat kita terpisah daripada kasih Kristus? Renungkan ini. Saudara, renungkan ini. Apakah problem dan masalah yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Haleluya. Saudara yang Tuhan, saya mau percaya, sesudah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesudah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah saudara lebih baik? Hidup saudara lebih baik? Sesudah saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah hidup saudara lebih baik? Jujur, ini saya pribadi. Semenjak saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup saya jadi repot. Sesuatu yang biasanya tidak menjadi masalah, tetapi saat saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadi masalah. Ya, sesuatu yang tadinya tidak menjadi masalah, saat saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadi masalah. Apa contohnya? Sesudah saya baptis lahir baru, nggak boleh nonton, nggak boleh mijit, nggak boleh ke karaoke, nggak boleh merokok, nggak boleh ke nightclub, nggak boleh minum minuman. Banyak sekali. Nggak boleh ini, nggak boleh. Jadi saya berkata, repot ya jadi orang Kristen. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tadinya sebelum kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala sesuatu running well. Tapi begitu kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bahkan jujur, saya pribadi saudara, saya kontraktor dan interior desain. Kerjaan saya adalah tender, kerjaan saya adalah interior, kerjaan saya adalah hotel, kantor, apartemen. Saya mengisi kantor, hotel, apartemen. Itu ya kerjaan saya. Sesudah saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak boleh lagi ngatur proyek, tidak boleh lagi komisi-komisi. Padahal waktu kita entertain, kita tuh membawa Dia ke restoran, membawa klien kita, membawa orang-orang yang dekat, ngatur segala sesuatu di kafe, di nightclub, kita bawa mijit, kita bawa minum, kita agak sedikit uang pelicin. Tapi sekarang sesudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak boleh. Sampai saya berpikir, ini Indonesia bro, ini Indonesia. Kalau tidak pakai cara seperti itu,
bagaimana mungkin aku bisa dapat proyek? Dan kalau aku tidak dapat proyek, ya bagaimana aku dapat pekerjaan? Bagaimana aku punya masa depan? Itu yang jadi problem. Saudara, judul khotbah saya pada saat ini adalah yang utama, pemain utama atau pemain cadangan. Itu judul khotbah saya. Kenapa seperti itu? Jujur saudara. Bukan tidak boleh begini, tidak boleh ke kafe, tidak boleh gini. Masalahnya satu. Kalau saudara pergi ke kafe, saudara segala sesuatu entertain, saudara rencana sendiri, saudara pergi sendiri, saudara atur sendiri, saudara rencana sendiri. Kapan saudara datang kepada Tuhan? Kapan saudara datang kepada Tuhan? Sesudah masalahnya jatuh, sesudah masalahnya hancur, sesudah bangkrut, sesudah ditinggal kabur, sesudah ditipu, sesudah gagal, sesudah habis, saudara datang. Makanya jadikan dia pemain utama. Kalau dia pemain utama, dari sejak awal kita sudah melibatkan dia. Dari sejak awal kita berhubungan dengan dia. Kita baca Alkitab, kita merenungkan Alkitab. Bukan kita baca koran, kita pergi karaoke, kita bersenang-senang. Tetapi buat relation, buat hubungan dari sejak awal. Kemudian begitu ada tender, memang kita perlu ngelobi, memang kita perlu, tetapi itu bukan segala-galanya. Bukan itu yang menjamin kita menang. Tapi kita datang kepada Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan. Bukan kita mengandalkan manusia dengan kita entertain, dengan kita kasih komisi, dengan kita kasih sogok, dengan kita kasih mabok, dengan kita kasih perempuan, dengan kita kasih mijit. Kita cool, kita dapat proyek. Bukan itu. Jadikan dia pemain utama. Saat kita menghadapi proyek, tender, kita datang kepada dia. Kita minta hikmat kepada dia. Raja di atas segala raja. Apa yang harus kita lakukan? Bukan sesudah dapat tender, sesudah gagal, sesudah hancur, baru kita minta pemain cadangan itu, minta Tuhan untuk pulihkan, lepaskan, bebaskan, berkati. Saudara, maaf, dia bukan pemain cadangan, dia pemain utama. Kalau kau melibatkan dia sebagai pemain cadangan semata-mata, kau akan nyesal. Kau akan nyesal. Kita lihat Filipi 4. Filipi 3 maksud saya, ayat 7 sampai dengan 8. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, lihat, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Berubah. Dulu, uang adalah yang utama. Kerja adalah nomor 1. Tuhan nomor 2. Tapi sekarang, apa yang merupakan keuntungan dulu, kuanggap rugi karena pengenalan aku akan Kristus Yesus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Oh, haleluya saudara. Paulus sudah merubah apa yang dia anggap dulu luar biasa, apa yang dia anggap dulu menguntungkan, apa yang dia anggap dulu berharga, sekarang dianggap sampah. Dan dia menjadikan Tuhan yang utama. Dan yang dulu dia anggap berharga sebagai pemain cadangan. Sebagai bonus. Itu yang harus ada dalam setiap kita. Berapa banyak kita tidak menempatkan dia. Berapa banyak kita tidak menempatkan dia sebagai pemain utama. Kita menempatkan dia sebagai pemain cadangan. Kalau usaha kita, kalau pekerjaan kita, kalau kesehatan kita, kalau keluarga kita ada masalah, ada problem, maka kita perlu bantuan Tuhan Yesus, pemain cadangan. Kamu tahu kan pemain cadangan? Di dalam sepak bola. Pemain cadangan hanya main kalau pemain utamanya cedera.
Pemain utamanya tidak sanggup. Pemain utamanya gagal. Baru. Selama pemain utamanya masih bagus, baik, pemain cadangannya duduk aja di sana. Padahal jangan jadikan Tuhan sebagai pemain cadangan. Jadikan dia pemain utama. Makanya firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Firman-Nya berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini lihat dia. Kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Tuhan dengan kita beriman, tetapi dikaruniakan untuk menderita bersama dengan Dia. Tidak salah kalau firman Tuhan berkata dalam Paulus, siapa bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Telanjangankah? Kesesakankah? Penderitaankah? Kelaparankah? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Karena Dialah yang utama. Sekalipun kita dalam kekurangan, sekalipun kita dalam ketelanjangan, sekalipun kita dalam habis-habisan, tetapi kita tidak pernah akan menggadaikan Dia. Kita boleh kehilangan itu semuanya, karena itu cadangan. Tapi yang utama adalah Tuhan. Jangan sampai digadaikan. Jangan oleh karena makan, minum, pakai, memakai, dan kawin mengawinkan, kita meninggalkan Dia. Jangan oleh karena doa kita tidak dijawab. Jangan oleh karena masalah kita tidak selesai. Jangan oleh karena sakit kita tidak sembuh, kita meninggalkan Dia. Siapa yang bisa memisahkan kasih Kristus? Itulah yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saudara yang kasih Tuhan dimanapun kita berada, kalau selama ini kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai pemain cadangan, ubah. Jadikan Dia pemain utama. Atau kau akan menyesal. Karena Dialah yang membuat kita diberkati. Dialah sumber yang menuntun setiap langkah kita. Dan Dialah yang buat perbedaan. Kalau kau menjadikan Dia pemain cadangan, kau akan menyesal di sana. Jujur saudara, berapa kali saya terlibat, berapa kali saya jatuh, berapa kali saya keras kepala saya. Karena saya selalu mengandalkan kekuatan kemampuan. Ini yang terjadi saudara. Begitu saya salah, baru saya datang kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Jujur, Tuhan tidak menjawab. Sampai hampir putus asa saya berdoa. Dia tidak menjawab. Sampai satu saat dia berkata, sampai kapan kamu? Sampai kapan kamu baru benar-benar mau mengandalkan aku? Wow! Yang saya butuhkan saat waktu datang kepada Tuhan adalah penyelesaian masalah saya, sakit saya, problem saya. Yang saya datang, waktu saya datang saat itu kepada Tuhan adalah untuk menyelesaikan problem ekonomi saya. Tapi jawaban daripada Tuhan jauh daripada apa yang saya pikirkan. Dia cuma bertanya, sampai kapan kau baru benar-benar mengandalkan aku? Sampai kapan kau baru benar-benar mengandalkan aku? Di situ saya dipukul. Ya. Sampai saya berkata, bagaimana enggak mengandalkan? Bagaimana? Kau kan sudah berdoa. Bagaimana? Ternyata ini ya saudara. Saya menempatkan dia sebagai pemain cadangan. Waktu ketemu, waktu entertain, waktu rencana, waktu mulai pekerjaan, itu saya jalan sendiri. Kapan saya sungguh-sungguh baru datang mengandalkan Tuhan? Begitu begitu saya menghadapi problem masalah, di situ baru saya datang kepada Tuhan. Jujur, saya malu saat itu. Karena Tuhan menemplak masalah dari sumbernya. Oleh karena itu saudara, siapapun kita di tempat ini, siapapun yang mengalami problem dan masalah, dimanapun saudara berada, ingat, bertobatlah. Kalau kau selama ini mengandalkan dia sebagai pemain cadangan semata-mata, kau datang waktu kau sakit, kau datang waktu kau punya utang, kau datang waktu kau punya problem, Tuhan mau, suka, tapi lebih suka lagi kalau engkau mengandalkan dia. Kalau kau berharap kepada dari sejak awal, karena Tuhan akan memimpin day by day, step by step, untuk membawa kita kepada jalan kebenaran. Ada amin?
Jangan putus asa. Tuhan mau saudara saya diberkati. Itu kepada kita berdoa. Terima kasih Bapak. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami tidak mengandalkan Engkau. Kami baru datang kepada Engkau saat kami punya problem dan masalah pertumbuhan. Tanpa kami sadari kami menempatkan Engkau sebagai pemain cadangan kalau dalam sepak bola. Bukan pemain utama. Oleh karena itu pada kesempatan ini dimanapun jemaat itu berada Tuhan, hikmat-Mu menuntun setiap langkah mereka. Pertobatan Anda terjadi. Mampukan mereka supaya mereka sadar keberadaan mereka. Dan berbalik, dituntun, meraih kemenangan, kesuksesan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.